warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah jalla jalaluh. Nusalli wa nusallimu ala nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Baik. Alat yang kami bawa hari ini adalah pemberian dari Kementerian Informasi dan Komunikasi. Setelah 1 minggu kita bertemu di Al-Azhar Pusat, kita bertemu dengan grade 9, grade 12, baru 3 hari yang lalu kita bertemu dengan Al-Izhar Pondok Labu, kemudian di Al-Ikhlas Cipete. Saya masih ingat, hari ini saya sinergi dengan Al-Azhar 22 di SMP Islam. Pastinya dengan alat yang saya bawa hari ini, suara kalian semuanya anak-anakku akan dilingkan ke Kementerian Informasi dalam waktu sesaat lagi. Saya minta jaga bendera SMP Islam Al-Azhar 22 hari ini. Ketika nanti kalian dalam waktu yang singkat ini Anda tepuk tangan, maka tepuk tangannya pastinya yang berkarakter. Kalau sekiranya Anda bersuara, suaranya juga yang berkarakter. Dan semuanya well done. Di beberapa kota sudah terlaksana motivasi untuk beberapa anak-anak kelas 9 dari Sabang sampai Merauke. Sebelum kita merapat ke Padang Payakumbuh besok siang, saya akan fokus dalam waktu 1 jam 30 menit ini. Saya minta dalam hitungan 3 mundur semua sudah tidak ada suara. Operator silakan standby. 5, 4. Saya suka sekali Anda sudah menunjukkan karakter dan akhlaknya sebagai SMP Islam Al-Azhar 223. Duduk yang rapih my people. Oke, good. Pastinya tanpa suara. Nice, thank you. Oke, nice, standby. Bismillah. Semua sudah standby hari ini. Bismillah. Saya Happy Chandra. Terima kasih Ustadz sudah mengguide kami para guru yang terhormat SMP Islam Al-Azhar 22 hari ini. Semuanya fokus ke depan dan kita akan mulai segmen pertama hari ini. Sukses ujian nasional adalah harapan seluruh anak kelas 9 tahun ini. Next slide. Anda lihat tulisan yang saya munculkan di sini. Semua sayap kanan, sayap kiri. Tujuannya adalah merajut mimpi, meraih prestasi. Dan kita akan on air hari ini, people. Anda sudah fokus semuanya sekarang. Yes, bismillah. Kita mulai. Segmen pertama. Siap belajar malam hari ini? Yes, suara Anda sudah tersave hari ini. 45% audionya terkeep di memori kita. Kita mulai. Segmen kedua. Anda lihat ada tulisan yang muncul. Maka otomatis ketika tulisan muncul ini, Anda sudah tidak tanpa suara lagi, kecuali kalau kita meminta Anda bersuara. 108 berapa orang, Pak? Oke, 116 orang. Operator, 116 orang hari ini. Saya simpan di sini. Biwo, 17 April depan kita akan ketemu dengan Kemang Pratama. Coba saya fokuskan dulu dengan anak-anakku yang hadir hari ini. Di sini nampak para orang tua juga dan kita mulai segmen pertama hari ini dari Alsen. Kita mulai Smart Motivation bersama saya. Ada tulisan yang muncul. Are you ready? 3 kata ini yang ditembak ke seluruh pelosok negeri. Ketika ada tulisan Are you ready? Anak-anak kelas 9 seluruh Indonesia, 3.000 orang di Jakarta Convention Center, mereka serempak mengatakan 2 kata, yes sir. Kita coba di Alsen people. Bismillah ya, kita mulai. Ketika saya bilang Are you ready? Jawabannya adalah yes sir. Tidak ada kata lain selain itu. Tunjukkan karakter Anda hari ini. Orang sukses akan nampak di sini. Are you ready? Wow, suara Anda sudah muncul 75%, sayap kiri, sayap kanan, sayap kiri hanya 45% di sini people. Sayap kanan sudah muncul 75%. Are you ready? Yes, sir. Amazing. Next slide. Anda lihat satu tulisan lagi. Kenapa? Anak-anak Universitas Indonesia, mereka berkumpul setiap hari Rabu pagi hanya untuk menentukan, Pak Happy, saya ini termasuk orang yang akan sukses atau tidak? Pak, saya itu belajar itu kadang-kadang termasuk orang yang susah untuk belajar. Saya akan tentukan sekarang people, Anda tak perlu datang setiap Rabu pagi ke kampus UI hanya untuk berbayar 750.000 per 15 menit. Hanya untuk menentukan bahwa karakter orang yang duduk hari ini unik dan beragam. Saya ulangi people. Karakter yang duduk depan kami hari ini itu unik dan beragam. Ada di antara Anda yang 90% anak-anakku ini otak kanannya yang kuat saat belajar.
Ada juga hampir 45% otak kirinya yang berperan saat dia belajar, saat di ruang ujian, saat dia berdoa, semuanya akan berperan. Kita buktikan hari ini. Yang pasti yang dilatih adalah your body language, bahasa tubuh Anda. Karena banyak manusia yang ketika dia berdoa, vokalnya ikut berdoa, tapi hatinya tak ikut berdoa. Anda teriak di hadapan Allah, ya Allah, aku ini punya mimpi ya Rabb. Tapi mimpiku ini kadang-kadang hanya sekedar mimpi, tak pernah jadi nyata. Kenapa mimpi itu tak pernah terkabulkan? Karena dia bermimpi hanya sekedar mimpi, hatinya tak ikut bermimpi. Anak-anakku kelas 9 hari ini, buktikan mimpi Anda people. Seperti layaknya 2.500 orang yang mereka datang ke kampus UI berbondong-bondong per batch per kelompok. Dalam hitungan ketiga, Anda lihat gambar ini. Filosofi mengangkat kedua tangan. 2.500 orang itu, mereka selama 2 jam, mereka mengangkat kedua tangannya. Dari situ nampak, dia benar-benar orang yang serius menghadapi masa depannya. Dia yang setengah-setengah menghadapi. Ketika dia menghadapi ujian semester, dia yang benar-benar takzim kepada gurunya, akan nampak di segmen ini. Yuk, kita coba dalam segmen ketiga ini, people. Al-Azhar, 22, Al-Sen people. Dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1, angkat kedua tangannya tanpa suara. Operator silakan standby. Tim multimedia diambil movie-nya tanpa gambar. Movie. Kita mulai ya. Sen 22, jangan sampai gagal. Coba. Ketika saya bilang buka, tangan Anda tetap terbuka. Ketika Anda bilang tutup, tangan antum semua langsung tutup. Siap ya? Buka. Jangan pikirkan kanan kiri. Yang Anda pikirkan adalah diri Anda sendiri layaknya ujian nasional. Don't think other. Just think about yourself. Angkat tangannya lagi. Yang mengangkat tangannya, dia setengah, berarti semangatnya dia setengah. Yang mengangkat kedua tangannya itu dia pelan-pelan, berarti kesehatannya juga antara cepat dan pelan-pelan. Yang mengangkat kedua tangannya di tengah, berarti kesehatannya di tengah. Yang mengangkat kedua tangannya, dia benar-benar mengangkat tangan tanpa ada suara. Dia berteriak, Pak Happy, saya nggak mau dikatakan tidak sehat. Dia angkat tangan tanpa suara. Yang mengangkat tangan dengan bersuara berarti menunjukkan dia kecerdasannya di bawah 30%. Orang yang mengangkat kedua tangan benar-benar powerful, berarti dia terampil dan ceria. Al-Sen, mulai, tutup. Tanpa suara, buka, tutup, buka, buka. Udah mulai kan? Tutup, buka, buka, tutup, 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 buka, tutup. Ternyata apa? Untuk mendiamkan mereka dengan cara seperti ini, semua fokus ke depan karena agak takut gagal hari ini kan? Audio off. Mulai people, buka, tutup, tutup, buka, buka, tutup, tutup. Al-Sen 22 buka. Nusantara merindukan tepuk tangan Anda untuk kita semuanya people hari ini. Yes. Segmen berikutnya, Anda lihat tulisan ini. You, pegang mikrofonnya, yang pasti semuanya masih ada suara di sayap kiri. Halo. Pegang mikrofonnya, you baca redaksinya. 3, 2, dibaca. Suaramu pelan sekali, hanya 10%. Angkat lagi. Oke, thank you. Boy, dibaca. Pegang mikrofonnya, dibacakah? Applause hypnotic. Wait, people. Applause hypnotic. Kenapa anak-anak yang mau UN, mereka ikutan kursus applause hypnotic, bukan kursus materi ujian nasional. Mereka datang ke Sentul Bogor hanya untuk belajar kursus applause. Mereka belajar tepuk tangan, termasuk anak-anak UI di sini. 8 jam materinya adalah applause hypnotic. You bisa bayangkan manusia hari itu dari pagi sampai sore hanya belajar tepuk tangan. Yang saya khawatirkan mereka keluar aula masih tepuk tangan di situ ya. Tapi ternyata enggak. Apa maksudnya? Saya buktikan hari ini people. Al-Sen. Kenapa manusia merindukan tepuk tangan hari itu? Ribuan orang berbondong-bondong datang ke satu aula karena harapannya manusia berkarakter pasti akan mendapatkan applause dari orang-orang sekelilingnya. Anak kelas 9 yang hebat hari ini, pasti you rindu applause dari orang tuanya. Ketika you sukses ujian nasional, you masuk ke graduation day nanti, suatu saat you akan dibanggakan oleh orang tuamu pasti akan memberikan applause bagi Anda.
Kita buktikan hari ini. You sinergi nggak sih? You belajar dengan otak Anda, dengan hati Anda hari ini. Kita buktikan hari ini, people. Posisikan tangan Anda semuanya mau tepuk tangan. Mulai. Jangan dulu tepuk tangan sebelum kita kasih komando di sini. 3, 2. Terbukti semuanya soleh-soleha hari ini, Bapak. Yuk, buktikan hari ini, people. Siap ya? Tangannya mau tepuk tangan, Alsen people. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Anda, just one, 1 kali. Selamat pagi. Tanpa ada tepuk tangan kecuali komando dari kita. Selamat pagi. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat pagi. Nampak di sini ada yang fokus dan tidak fokus ya. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat siang. Selamat pagi. Anda sudah mulai fokus, Anda takut gagal di sini kan? Ketika yang lain UN-nya gagal, Anda harus sukses, people. Selamat pagi. Selamat siang. Alsen, 100% you harus sukses. Keep di memori Anda, di otak Anda masing-masing. Selamat pagi. Selamat siang. Menurut pakar bahasa tubuh, Alan Barbara dari California, orang yang tepuk tangannya di bawah, dia menunjukkan percaya diri dia di bawah 30%. Oke, Anda menemukan sendiri sekarang ya. Standby. Masih terdengar suara. Ada suara di sayap kiri kami. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Anda mengangkat tangan karena nggak mau dikatakan tidak percaya diri hari ini, betul? Selamat siang, selamat pagi. Ini yang terakhir, people. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Jangan sampai gagal di segmen ini. Pekanbaru banyak yang gagal. Anak kelas 9 di Makassar banyak yang gagal. Di Singamangaraja banyak yang gagal. Kita coba di sini. Standby. Semakin bersuara, semakin menunjukkan karakter Anda. Selamat pagi. Selamat siang. Sepi banget Al-Azhar hari ini ya. Selamat pagi. Selamat siang. Ingat, saya ulangi. Ketika saya mengatakan selamat malam, no applause. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Ketika Anda gagal, Anda maju ke depan. Selamat siang. Anda semakin fokus karena takut gagal, betul? Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Pasti Anda lagi menunggu malamnya dari tadi, betul? Sebentar ya. Wait. Putri dulu, jangan dulu ke materi sebelum gol yang satu ini. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Putra, silakan baca doa dulu hari ini ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat malam. Gak apa-apa, Anda maafkan. Jangan khawatir kawan. Yang belakang juga banyak yang gagal tadi. Itu tangan hampir nempel langsung istighfar dia di situ ya. Oke, siap. Standby. Segmen ketiga. Sampai jam berapa kita hari ini, Pak? Lanjut. Mari semangat. Kita mulai tanpa suara. Tanpa suara, people. Sit nicely please. 3, 2, 1. Nama saya Bichandra. Saya dibacakan oleh Ustadz tadi ya. Nama saya Bichandra Tasikmalaya. Kemudian saya berkiprah, saya alumni dari Gontor, satu di antara ribuan santri ini. Kemudian kita merapat, salah satunya adalah pasti Anda semua ketika masuk ke zona istana di Golden Room di lantai bawah. Dan saat 17 Agustus pasti you semua pernah mendengar audio ini di istana. Kemudian Alsen people, you pasti pernah mendengar audio ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Tanah persada Nusantara merindukan kibaran sang saka merah putih sampai usianya yang ke-74 tahun. Hari ini, Indonesia mengibarkan benderanya untuk menunjukkan kepada Nusantara. Pernah dengar suara itu? Sekarang, Anda pernah mendengar audio ini. Keluar dari zona istana, ketemulah kami dengan beberapa production house. Di sini ada tulisan, kalau di setiap banner kita ada tulisan voice over. Tadi Ustadz mengatakan di profil kita voice over.
Lastu mutakabbiran an hada. Tak ada maksud menyembuhkan diri. Jadikan cuma positif buat you semua, my people. Saya yakin orang Alsen ini termasuk orang-orang yang banyak talent di sini. Voice over itu salah satunya adalah di channel yang satu ini. You pasti pernah mendengar audio visual. Di channel yang satu ini pasti bumper ini akan muncul setiap pergantian acara. Jangan Anda lewatkan TV One. Di TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Pernah dengar suara itu? Pasti setiap pergantian acara, you pasti pernah mendengar jangan Anda lewatkan kabar petang di TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Keluar dari TV One, voice over itu kita berperan salah satunya adalah di channel yang satu ini. Pasti you semua pernah melihat dan mendengar audio visual setiap pergantian acara, dan salah satunya ketika you lagi enjoy di malam hari, you pernah melihat satu tayangan ini, betul? Tayangannya salah satunya di bioskop Trans TV. Kemudian you Alsen people pasti pernah mendengar audio visual seperti ini. You perhatikan audio visualnya. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Pernah dengar suara itu? Anda kalau masuk ke zona Trans TV, pasti Anda akan dipanggil dan bersahabat dengan satu channel ini, betul? Karena dia berdampingan. Setiap pagi sebelumnya berangkat ke sekolah, masih terdengar suara operator memberikan signal. Yes. Di Trans 7, you pasti pernah mendengar sebelum berangkat ke sekolah ada acara ini. Ya kan? Mau dengar suaranya? Oke, kalau gitu saya akan bersuara, berarti Anda tak dapat suara. Pasti setiap pagi you pernah mendengar audio ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Pernah dengar suara itu? Sekarang Anda berpikir di otaknya, oh ini makhluknya yang ngomong, gitu ya. Oke, the last terakhir ya. Biasanya sih ibu-ibu ya. Kita bergabung dari Gunawan Wedding Organizer. Ini adalah MC saat pernikahan di acaranya Raffi Ahmad dan Agita Slavina di Jakarta dan Bali. Dan terakhir sebagai pengisi suara film. Kita di program parenting bersama Bunda Eli Risman, bersama Kak Seto. Dan kita combine, membuat sebuah film. Dan di situ orang Antv melirik. Dia mengatakan, Mas suaramu cocok loh untuk mengisi suara film. Kita mengisi suara film di film-film ini. Anda, oke, masih dengar suara? Percaya atau tidak, saya termasuk orang yang gak suka dengan film-film ini. Saya anti dengan film-film ini dan saya gak suka dengan film-film ini. Tapi tuntutan profesi Kak, ternyata masuk ke dalam produksi. Anda pasti pernah mendengar, bukan hanya di film ini, ada suara dan suara itu muncul suara ini. Pasti Anda pernah mendengar audio visual ini. Ingat Arjuna. Pernah dengar suara itu? Perasaan saya belum selesai dengan ngomongnya kah? Baik, cukup Kak ya? Hanya 2 kata aja itu kita mengsimulasikan. Tapi paling tidak, di sini kita berperan. Oke, kita mulai. Segmen keempat. 3, 2, 1. Saya samakan dengan teman-teman di seluruh Nusantara. Segmen ini akan kita mulai. Ada tulisan yang muncul. Saatnya anak kelas 9 tahun ini. You, jika speednya hari ini lebih rendah daripada speed kelas 9 tahun lalu, berarti kita tertinggal. Andaikan kelas 9 tahun lalu speednya 60 km per jam, maka kelas 9 tahun ini speednya harus 120 km per jam. Andaikan kelas 9 2 tahun yang lalu speednya itu 120 km per jam, anak kelas 9 tahun ini harus 260 km per jam. Siap? Siap? Anda belum siap, suaranya baru 45%. Siap?
Berarti Anda akan sukses berjamaah di sini karena Anda semuanya anak-anakku ini menulis dan men-save di otaknya kalau belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Kalau kalian mengatakan, Pak Happy, yang penting saya UN, pasti nggak beres UN-nya. UN itu penting, jangan yang penting UN. Berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Sholat itu penting, jangan yang penting sholat. Kalimat ini di-save oleh seluruh insan, bukan hanya kelas 9, kelas 6, kelas 12 sebelum menghadapi ujian nasional. Sekarang kita lihat tulisan ini, people. Anda potret pelajar, survei ya Kak ya, dari tahun ke tahun loh Kak. Dari 2016 kita survei, dari Sabang sampai Merauke, termasuk di Kuala Lumpur, Malaysia. Ternyata anak kelas 9, anak kelas 12 ada ragam ekspresi ketika menghadapi ujian nasional. Alsen, dibaca. Ekspresi pertama, kelas 9 di Indonesia ketika menghadapi ujian nasional adalah? Suaranya low, 20% adalah? Saya yakin di Alsen hari ini tidak ada yang menghadapi ujian nasional anak kelas 9 yang biasa-biasa saja. Yang kedua, ada anak kelas 9 dari Sabang sampai Merauke yang ketika menghadapi ujian nasional ekspresinya adalah? Yang ketiga, ada anak kelas 9, kelas 12, kelas 6 yang ketika menghadapi ujian nasional ekspresinya adalah? Saya keep di memorimu hari ini, people. Orang yang selalu berteriak lelah, khawatirnya adalah dia akan? Orang yang stres akan kita samakan dengan orang yang satu ini. Yuk perhatikan orang ini. Dia diidentikan. Pertanyaannya adalah, anak kelas 9 Alsen tahun ini, mau nggak disamakan dengan orang ini? You jangan sampai termasuk orang yang ketika hari itu dia mau ujian nasional, dia nggak tahu kalau hari itu mau UN. Bangun di pagi hari, temannya mengingatin, sekarang UN loh, astagfirullahaladzim, sekarang UN ya? Dia nggak tahu kalau hari itu ada UN. Berarti dia termasuk orang yang stres, dia nggak tahu job desk-nya apa. Khawatirnya, ketika kita bertemu dengan para psikolog, orang yang ketika itu dia harus menghadapi sesuatu yang penting, dia malah kecanduan dengan gadget. Orang yang kecanduan dengan gadget, dia lupa dengan tugasnya sebagai pembelajar sejati. Dia stres dengan kerjaannya, dia stres dengan UN, tidak menikmati perannya, tidak vertikalkan kepada sang penggenggamnya. Yang dikhawatirkan anak itu akan terkena prefrontal cortex-nya. Apa itu prefrontal cortex? Bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan dan terletak tepat di belakang dahi. Alsen, dalam hitungan ketiga pegang dahinya. 1, 2, mulai. Kan sama kan kayak di Makassar, ada yang megang dahinya di sini. Sejak kapan itu dahi hijrah ke belakang? Kak, dahi mana nak? Yes, dia sudah pegang kan? Putri sudah, putra sudah. Kak, yang kau pegang di situ ada korteks, nak. Sayang di situ jangan sampai terganggu korteksnya. Kalau sekiranya ingin sukses, bukan hanya ujian nasional anakku, sukses dunia akhirat dibanggakan orang tua, jaga itu korteks. Cukup dah, jangan kau pegang terus ya. Nanti khawatirnya sampai kau tidur kau pegang dahimu nanti ya. Apa maksudnya? Perhatikan people, orang yang korteksnya kena ternyata tercantum dalam surah Al-Alaq. Di sini kayaknya jago-jago di Al-Qur'annya. Al-Alaq, Nasiyah. Kira-kira ayat apa ya, Nak ya? Yes, amazing people. Nasiyatin kadzibatin. Masya Allah. Nasiyah dalam dunia psikolog adalah korteks. Nasiyah itu artinya adalah rambut yang tumbuh di atas dahi. Itu simbol kesombongan, keangkuhan, dan kehormatan. Maka kalau nasiyah ini kena, korteks ini kena, yang pertama, apa yang akan terjadi? Yang lain UN, dia bingung dengan dirinya sendiri. Akhirnya kalau korteks sudah kena, dia sulit mengatur masa depan. Bawaannya anak itu suka murung. Yang ketiga, dia sikapnya tidak sopan. Yang berikutnya adalah tidak peduli dengan lingkungan sekitar dan kurang kreatif. Saya ulangi, orang yang korteksnya kena, yang pertama apa? Yang kedua apa? Maka ketika ada anak Alsen, mau UN bawaannya murung, yuk tanya orang itu. Mas, korteksmu masih aman apa enggak? Karena dia selalu murung. Yang ketiga apa?
Good, saya suka jawaban Anda. Audio Anda sudah saya keep di sini. Yang keempat apa? Dan yang terakhir, mau UN tapi dia ini efeknya apa? Keep di memorimu people. Teriakan Anda sama dengan teriakan anak-anak Nusantara hari ini. Mereka berteriak, Pak Happy, saya nggak mau termasuk orang yang konteksnya kenapa. Pak Happy, saya nggak mau hari ini saya harus bahagia, saya jangan sampai murung. Pak Happy, saya depan orang tua saya harus benar-benar sopan, depan guru harus benar sopan. Kalau saya terganggu korteks berarti terbukti kalau dia kurang kreatif. Kenapa saya katakan ini? Pasti semua punya mimpi anak-anakku hari ini. Semua tidak ada yang bisa mengelak dari tulisan ini. Saya ulangi ya, semua tidak bisa mengelak dari tulisan ini. Tolong jawab dengan serius. You mau UN, apa mimpimu? Ketika dia menjawab dengan mikrofon ini, tidak ada suara apapun. Saya minta, one person, you now. Apa mimpimu untuk UN tahun ini? Harapanmu adalah, go. Dapat apa? Nilai yang bagus maksudnya. Yang putri sudah menjawab. Saya mohon yang putra. Hada tolibuna Ustaz. Jawabkah? 3, 2, mulai. Apakah? Angkat lagi suaranya. Thank you brother. Semua sudah menjawab. You my people. Dua anak ini berarti perwakilan dari you my people here. Kenapa saya tanya kepada Anda? Ini tempat you pakai sholat. Nah, tadi saya bangga loh melihat you sholat di tempat ini. Kenapa? Ketika kalian sholat, kemudian dibaca ayat-ayat Allah. Di situ kalian bersolawat kepada Nabi. Di situ ada ayat-ayat yang kau baca. Percaya atau tidak, Ghosyat humur rahmah. Ketika you berdoa, di situ ada rahmat yang benar-benar menghimpun di tempat ini. Yang kedua, you duduk hari ini, hafathumul malaikat. Malaikat mengelilingimu nak. Ini memang you bilang, Pak Happy, ini kan bukan masjid Pak. Tapi you sudah jadikan ini tempat untuk sholat. Berarti ini masjid dan kau bisa berhadapan dengan Rabb Jalla Jalaluhu. Ketika dua anak ini mengatakan, saya harus nilai baik Pak. Saya harus memuaskan Pak. Anak yakin malaikat itu yang akan mengangkat doamu nak. Ketika satu orang ditanya di Sidoarjo, apa mimpimu detik ini people? Anda tahu apa? Ada jawaban satu anak. Ini dia. Siapa dia? Dia anak kelas 6 Sidoarjo. Dia maju ke depan. Di depannya ada orang tuanya. Sayap kanan orang tuanya Pak. Dengan ibunya. Kemudian sayap kiri anak-anak kelas 6. Dia maju ke depan, kami hipnoh anak itu, dan alam bawah sadarnya dia berbicara. Apa yang dia katakan? Pak Happy, Bapak tak tahu aku datang ini sebenarnya mereka bukan orang tuaku Pak Happy. Kami ini datang, dia itu orang tua yang selalu membimbing aku, tapi dia orang tua angkatku, aku tak tahu di mana orang tuaku ini. Anda percaya atau tidak? 1.000 orang di Hotel Novotel Surabaya, semua menunduk termasuk kedua orang tua angkatnya. Ternyata dia membawa kertas yang tertulis dibacakan di depan ribuan orang. Detik-detik mau ujian nasional. Anda tahu apa jawaban dari bacaan yang dia tulis? Ini tulisannya yang saya capture kembali. Ya Allah, haramkan wajah ibuku dan ayahku dari disambar oleh api neraka dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Pasti juga berdoa sama seperti anak itu. Semua punya mimpi. Nah, yuk kelas 9 yuk semua punya mimpi. Ini sempat viral di media sosial, mimpi seorang adik terhadap kakaknya. Perhatikan dengan hati. Pak, itu orang tuanya. Cukup nggak? Kenapa? Setiap saya tayangkan ini, anak-anak Al-Azhar dimanapun dia, atau anak-anak kampus dimanapun dia, mereka banyak yang air matanya langsung berlinang. Tak peduli mau putra atau putri, dia tak merasa gengsi karena hatinya yang membaca. Dan saat itu, saya sharekan kepada Anda. Sekarang, kalau Anda berpikir, Pak Happy,
Malam ini kita berkumpul untuk apa? Kalau hanya untuk ujian nasional, terlalu sempit mimpi Anda, people. Karena ujian nasional adalah part of your life. Ketika Anda sukses di UN, salah satunya akan Anda ceritakan kepada orang-orang nanti ketika suatu saat nanti kau sudah selesai masa belajar Anda. Kenapa, people? Anda lihat tulisan ini. Yuk, jemput impian anak-anak kelas 9 SMP Islam Al-Azhar 22. Beberapa tahun silam, wujud Anda hari ini kelas 9 itu banyak yang cemburu dari adik-adikmu. Kelas 7, mereka berteriak, ya Allah, enak kali kakak-kakakku kelas 9 ini. Ketika you masuk ke kelas 7 hari itu, 3 tahun yang lalu, saya yakin orang tuamu, ibumu, pasti pernah berbisik di telinga kananmu. Saya yakin semua mengatakan itu. Nah, bismillah. Yang rajin kuliahnya, yang rajin belajarnya. Kau masuk ke Al-Azhar kelas 7, kelas 8, dan sekarang kelas 9. Sekarang semua pasti berteriak, Pak Happy, aku sudah lewat dari masa-masa ini. Anak kelas 9 tahun ini sudah melewati masa-masa anak TK. Maka hari ini saya berbicara depan anak kelas 9 bukan kelas 6. Kalau berbicara depan anak kelas 6, tidak mungkin sehusu ini kau mendengarkannya. Kami butuh perjuangan di situ. Ketika Anda melihat gambar ini, you berteriak, ya Allah Pak Happy, aku pernah loh Pak, pakai kostum seperti itu. Dan Anda mengatakan, selamat tinggal bangku TK hari itu. Akhirnya tak lama kemudian kau masuk menggunakan seragam merah putih ini. Masa-masa itu sudah kau lewati. Dan sekarang Anda masuk sama dengan teman-temanmu di luar, yang mereka posisinya sama seperti Anda. Sebentar lagi, bangku SMP ini akan lepas, kawan. Kau akan masuk ke zona SMA. Dan nanti tak lama kemudian kelas 12 pun Anda akan rasakan. Kenapa? Setiap saya munculkan gambar ini, pasti semuanya akan berteriak, Pak Happy, aku sekarang di sini, Pak. Mimpiku sekarang satu, Pak Happy Chandra. Aku ingin cepat-cepat nanti selesai UN. Aku ingin cepat-cepat pakai toga yang satu ini. Semua pasti berpikir sama. Yang sekarang mengatakan, Pak Happy, aku ingin cepat-cepat wisuda, angkat tangan kanannya. Tanpa suara. Yang bersuara berarti menunjukkan karakter Anda. Yang ada mengatakan, Pak Happy, aku ingin wisuda, tapi UN ku sukses 100%. Lebih tinggi tangannya. Yang ada mengatakan, Pak Happy, memang aku ini nilaiku rendah Pak, tapi aku punya cinta Pak untuk kedua orang tuaku Pak. Aku ingin dibanggakan mereka. Angkat tangan kanannya. Tanpa suara, semakin bersuara, Anda mengeluarkan energi yang berbeda. 3, 2, 1, turunkan tanpa suara. People, kenapa saya katakan ini? Anda membayangkan, di hari wisuda nanti, you semuanya pakai kostum wisuda, people. Wow. Saat itu kau pakai toga. Hari itu bahagia banget, orang tuamu bahagia. Saat Anda masuk ke aula, MC-nya mengatakan, wisudawan pertama, Ananda. Anda tampil hari itu ke panggung wisuda. Seorang kepala sekolah menyematkan Anda. Saat itu you pasti bertunduk di hadapan sang guru, menunjukkan Anda sam'an wa ta'atan kepada sang guru. Tapi saya tidak mau kejadian seperti di Manado. Baru pertama kali saya merasakan atmosfer itu di Manado, people. Saya MC wisuda di Manado. Itu semua wisudawan sudah hadir, Kak. Itu sudah 30 menit kok tak mulai-mulai acara wisudanya. Anda tahu gara-gara apa? Ternyata tiba-tiba ada satu di antara mereka, panitia menghadap ke meja MC. Dia mengatakan, Mas Chandra, jangan mulai dulu panggil wisudawan. Kasihan ada satu wisudawan yang belum datang, Pak Chandra. Dia orang Watampone, jauh pula dia dari kampus. Tolonglah Pak, sabar dulu, tunggu dia sampai datang. Semua penasaran siapa wisudawan itu. You sekarang tatap audio visual ini bukan dengan mata, tapi dengan hati. Saya mohon Anda lebih dewasa untuk menangkap kalimat saya hari ini. Anda melihatnya dengan hati, bukan dengan mata. Siapa wisudawan yang terlambat di acara wisuda dan semua hari itu menunggu kedatangan orang itu. Dan kenapa dia terlambat? Anda lihat tayangannya, ini dia.
Dia adalah wisudawan asli Watampone. Dia ingin saat wisuda, ayahnya yang sudah tak bisa berjalan, dia datang hari itu. Dia sudah tak punya ibu, tapi dia ingin menjadi kebanggaan untuk ayah ibunya. Anda tatap dengan cinta, Kak. Bukan dengan mata. Ketika Anda melihat ini, anak ini bukan anak yang nilainya cakep, Kak. Dia bukan orang yang mendapat nilai cum laude, tapi dia punya karakter. Dia punya cinta untuk ayah ibunya. Dan semua mata tertuju kepada orang ini. Anda lihat bapak ini. Dia sangat sederhana. Pakaiannya sederhana. Pecinya sederhana. Tapi cintanya gak pernah sederhana. You juga sama. Pasti ada rindu hari itu. Cukup saya tayangkan sampai detik ini. People, kenapa anak-anak LP, narapidana yang kita motivasi sebulan sekali di Cipinang, di Watampone, ketika kami motivasi mereka, kenapa itu para narapidana itu langsung dia berlinang air matanya? Anda percaya? Karena dia melihatnya dengan hati, bukan dengan mata. Apalagi Anda yang hidup di alam bebas, yang rindu sama orang tua Anda masing-masing. Semua yang saya katakan ini adalah terjadi dengan ungkapan seorang penyair. Anda lihat tulisan ini dengan seksama. Syekh Al-Mutanabbi, dia pernah berkata, Ma kulluma yatamannal mar'u yudrikuhu, tajriyah bimala tastahissuhun. Seringkali angin itu bertiup tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Tapi nelayan yang handal bisa menyikapinya dengan cerdik. Bahkan nelayan bisa menjadikannya peluang untuk lebih banyak mendapatkan ikan karena realita yang harus dihadapi. Berapa banyak anak-anak kelas 9 yang sama-sama dari kelas 7, tapi akhirnya dari kelas 7, kelas 8 dia sudah terhempas duluan dari Al-Azhar ini. Tinggal Anda semuanya people yang masih dalam satu barisan bersama anak-anak kelas 9 tahun ini. Ini sama yang dirasakan sama anak-anak UIN Araniri Aceh. Kira-kira UIN Araniri ada di mana? UIN Araniri ada di mana? UIN Araniri Aceh ini nak. Dia sudah sukses ujiannya, komprehensifnya sudah sukses. Saat itu kami motivasi di aula. Kok tiba-tiba Rina Maharami ini dia teriak di pojokan itu aula. Apa yang dia teriakkan? Mas, kau bicara setengah jam mas. Aku punya mimpi mas Chandra. Aku tanya orang itu, oh siapa namamu nak? Aku Rina Maharami Pak Chandra. Mimpiku satu Pak, saat nanti aku wisuda, aku ingin seperti abang tadi Pak. Aku sujud di kaki ayahku. Saat wisuda nanti Pak, aku ingin pakai toga. Kalau bisa Pak Chandra tolonglah kau datang nanti. Kau nanti jadi MC-nya seperti di Manado. Saya bilang orang itu, oke, saya nanti akan datang nanti. Bulan Februari tepatnya tahun lalu. Tapi Allah berkehendak lain anakku. Semua pasti sebagian sudah tahu dan viral di media sosial. Ternyata yang namanya Rina Maharami yang dia berteriak berharap di hari wisuda membanggakan orang tuanya. Tapi Allah mencabut nyawanya dan beliau meninggal. Ketika disebutkan nama Rina Maharami, yang nampak adalah seorang ayah, pakaiannya sederhana menuju panggung wisuda. Hari itu real, Ana rasakan itu. Protokoler dari gubernur menyebut namanya. Dan nampaklah seorang ayah, ini ayahnya. Anda lihat ayahnya, pakaiannya sangat sederhana. Dia maju ke panggung wisuda dan dibanggakan ayah ibunya. Ini tayangan saat hari hanya.
Anda perhatikan alur hari wisuda hari itu. Ayah itu penuh dengan ketegaran. Dia maju ke depan tanpa ada tangisan. Dia mengatakan kepada media, Mbak Happy, saya bangga punya seorang putri. Dia seorang sarjana, sekalipun dia almarhumah. Tanah Aceh hari itu berduka, tapi bangga dengan seorang ayah yang hebat ini. Saat itu, Tanah Aceh bangga punya seorang muslimah, sekalipun dia almarhumah. Kenapa saya katakan di depan Anda people? Stand by. Kenapa dua potret ini saya ceritakan kepada anak-anak Alsen hari ini? Karena bangga loh nak, yang hari ini ibunya datang di tempat ini. Karena dia ingin menyaksikan Anda sebagai orang hebat. Sebagai perwakilan dari para orang tua. Terima kasih bunda-bunda dan ayah. Kenapa saya katakan ini? Andaikan suatu saat Pak, motivasi ujian nasional, sayap kirinya anak kelas 9, sayap kanannya orang tua. Kami combine dengan parenting. Saya yakin itu anak-anak dengan alam bawah sadarnya dia akan teriak dan mencari ibunya masing-masing. Dan dia berdoa, Allahumma tawwil a'marona. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah. Dan umur orang tua kami. Karena ketika Anda memeluk sang ibu yang sudah papa ini, Anda memeluknya hanya 5 second, hanya 5 detik. Anda memeluk ayah, memeluk ibu sebelum ujian nasional, hanya 5 detik aku memeluknya. Itu dahsyatnya luar biasa. Anda teriak dengan, Pak Happy, itu kan budaya barat. Nabi itu pernah memeluk putri bungsunya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nabi mau wafat Kak. Habis haji wada, beliau pulang ke rumahnya. Sudah lemas badannya. Yang dipanggil pertama kali oleh Nabi siapa? Putri bungsunya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dipeluk itu oleh Nabi putrinya. Dibisikkan di telinga kiri Fatimah. Wa kanat Fatimah bakia. Fatimah langsung dia menangis. Tapi saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah. Wa kanat Fatimah mutabassimah. Fatimah langsung dia tersenyum. Aisyah langsung bertanya, ya Fatimah, apa yang dibisikkan oleh suamiku? Saat itu Fatimah menjawab, Aisyah, ayahku mengatakan di telinga kiriku, sayatini al-ajal. Ajalku akan mendekat wahai putriku. Makanya aku menangis wahai Aisyah. Tapi saat dibisikkan di telinga kananku, Anda tahu kenapa dibisikkan di telinga kanan saat itu Fatimah tersenyum? Karena saat itu Nabi mengatakan, wahai putriku, sekalipun aku sudah tiada, tapi kau yang akan dibanggakan dan akan menjadi panutan untuk para mukminat di muka bumi ini. You putri, you punya figur yang hebat Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Hanya 5 detik kau peluk orang tuamu sebelum ujian. Dahsyatnya luar biasa people. Yang pertama Anda lihat, ini pelukan orang Makassar bersama ibunya sebelum ujian nasional. 1 bulan yang lalu. Ini di Pekanbaru. Mereka memeluk dan bersujud di kaki ibunya. Ini juga sama. Ini di Aceh Kak. Dia cari ibunya, dia peluk itu ibu. Ini juga sama. Di beberapa kota di Bandung. Mereka bersujud. Saya akhirnya juga ingin rasakan itu. Bukannya saat lebaran. Dan terlalu sempit kalau Anda melakukan itu hanya untuk ujian nasional. Hanya 5 detik kau memeluknya. Ternyata para pakar mengatakan itu akan meningkatkan kecerdasan di otak. Just 5 second people. Hanya 5 detik kau memeluknya. Itu akan mempengaruhi hormon oksitosin atau hormon cinta. Hanya 5 detik kau memeluknya, itu akan mengurangi racun dari zat berbahaya di otak. Ya Allah Kak, itu hanya 5 second, hanya 5 detik. Bisakah, mohon punten ibu yang ada di belakang, para bunda-bundaku. Mereka rindu sapaan Anda ketika mau ujian nasional, Anda mengatakan, alimah solihah, bismillah nak, kau bisa. Energi kata-kata dari Anda memberikan kekuatan yang luar biasa. Sel otot tikus saja. Sel otot tikus Kak. Ketika disuntikan hormon oksitosin. Itu tikus loh nak.
Ketika disuntikan hormon oksitosin, yang tadinya sel otot itu kelihatan tua, yang tikus ini, ketika disuntikan hormon oksitosin dan dia nampak muda kembali. Ini adalah potret bahwasanya you semua dilahirkan dari Al-Sen. Al-Azhar dua-dua ini tidak untuk menjadi anak yang pintar. Itu tadi anak Manado ini, dia bukan orang pintar, nak. Dia nilainya nggak cum laude. Tapi dia menjadi anak yang dia benar-benar soleh. Orang alim, orang pintar, belum tentu soleh anakku. Tapi orang soleh, udah pasti pintar. You harus jadi anak soleh, anak-anak Al-Sen kelas 9 tahun ini. Dibanggakan orang tuamu, kepintaran itu Allah akan menitipkannya kepada Anda. You sekarang soleh, Pak Epi saya harus soleh hari ini. Tak cukup kau menjadi anak yang pintar, tapi harus berkarakter. Anak profesional kelas 9 yang profesional very much di Nusantara ini. Sangat banyak banget, Kak. Kita udah sampai Jayapura kita bicara. Mereka di Jayapura, anak-anaknya itu di Jayapura, Pak. Masya Allah, mereka itu benar-benar mungkin mereka nilainya sangat kurang, Kak. Tapi kesolehannya, karakter, itu yang dirindukan. Nilai, raih setinggi-tingginya. Anda menjadi anak pintar, itu tidak masalah. Tapi Anda harus ingat, you juga harus menjadi anak yang soleh. Nilai memuaskan, nilai mengesankan di ujian nasional, jadikan mimpi Anda. Tapi Anda pun harus menjadi anak yang soleh. Kenapa saya katakan ini? Anda lihat satu tulisan ini. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran itu adalah karena faktor karakter. Saya ulangi. Kepintaran adalah karena faktor Al-Sen lahir sampai sekarang Al-Azhar ini untuk melahirkan generasi-generasi yang berkarakter. Tidak cukup menjadi generasi yang pintar. Yuk kita lihat ya nak ya. Ketika di Jakarta Convention Center bersama Pak Nadiem Makarim, kami buka segmen ini di depan para guru nasional. Kumpul 1000 guru dan terbentuklah satu frame slide ini. Presentase pelajar berkarakter di beberapa negara. Survei membuktikan Amerika Serikat pelajar yang hebatnya, pelajar yang berpengaruh, pelajar yang benar-benar menjaga karakternya di Amerika Serikat adalah 11,5%. Anda lihat di negara lain, Anda baca berapa persentase di negara lain. Di negara lain, selain Amerika Serikat, kita lihat di Jepang. Di Jepang berapa persen? Berapa persen? 10%. Kita lihat di Korea Selatan berapa persen? 11,5%. Di Malaysia berapa persen? 2,1%. Singapura berapa persen? Pasti semua lagi nunggu. Di Indonesia kira-kira berapa persen? Al-Sen yang mengatakan Indonesia, Pak Epi, Indonesia kayaknya lebih tinggi persentasenya. Angkat tangan. Oke. Masih optimis Anda? Good. Thank you. Yang mengatakan, Pak Epi, kayaknya lebih rendah deh. Angkat tangan. Good. Kita buka ya nak ya. Bismillah. Hasil penelitian Bapak Menteri bersama beberapa negara, ternyata survei membuktikan Indonesia adalah peringkatnya 1,55%. Di Indonesia, pelajar yang pinternya banyak, Kak. Banyak banget. Tapi you harus ingat, Al-Azhari Muslim School pasti innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Kemuliaan akhlak itu adalah utamanya. Ya, kita lihat ini. Kak, pegang mikrofonnya, Kak. Dibaca, nak. Bisa diangkat lagi voice-nya, Biro? Karakter lembaga pendidikan di Indonesia. Karakter lembaga pendidikan di Indonesia. Saya paling senang kalau udah main mikrofon ini. Pasti banyak yang berdoa. Ya Allah, jangan sampai goyang nih. Suaranya, Kak? Karakter lembaga pendidikan era revolusi industri 4.0. Oke, 4.0. Berikutnya. Potret pendidikan di Indonesia. Berikutnya. Hasil studi program for international student Indonesia. PISA 2015. Oke, thank you, brother. Tepuk tangan buat yang sudah baca hari ini dan foto juga. Oke, nah, stand by. Tadi presentasenya untuk Indonesia berapa persen? Tanpa you tulis di catatan, you sudah keep di memori Anda masing-masing.
Sekarang, hasil studi program for international student Indonesia PISA 2015, Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Kak, udah peringkat ke-64 dari 65 negara. Ini tak elok didengarnya. Kalau peringkat ke-64 dari 250 negara, itu masih enak didengarnya. Ini udah peringkat ini buat apa? UN itu paling tidak ketika nilai you bagus, memuaskan, akan mengangkat prestasi ini, people. You akan menjadi pahlawan-pahlawan pendidikan di Indonesia. Dan Anda teriak lagi, Pak Happy, sok mana buktikan depan kita. Kalau Indonesia peringkat ke-64 dan terburuk, saya akan buktikan. Anda lihat sekolah ini. Ini namanya Loknga. Ini petanya. Tebak, Kak. Kira-kira ini di daerah mana? Di mana, Kak? Yes. Nah, kelas 9 people, seumur-umur saya baru merasakan suasana pendidikan di Loknga Aceh ini. 1 tahun yang lalu, kita diundang motivasi anak kelas 9 oleh direkturnya datang ke Aceh. Kita dengan tim 10 orang. Ketika nyampe di Bandara Aceh Bulan Bintang, ternyata di situ tidak ada panitia yang menjemput kita. Anda bisa bayangkan kami datang 10 orang, pas nyampe di bandara, dari pihak sekolah nggak ada yang ngejemput. Akhirnya ada orang dengan jumlah 10 orang, dia menggunakan helm. Berarti transportasinya kira-kira apa, nak? You pasti berdebak motor. Ini bukan motor. Ternyata dia menggunakan transportasinya bentor atau becak motor. Berarti 10 orang kita semua naik bentor. Becak motor itu, nak, drivernya di samping. Penumpangnya di mana? Di sampingnya. Anda tahu apa yang kami rasakan di situ? Ketika hari itu hadir di situ. Masya Allah, nah. 10 orang itu kita konvoy menuju ke Loknga. Pas nyampe di Selimum 2 jam, anak colek itu drivernya. Mas, ini kok tak nyampe-nyampe, Mas? Anda tahu jawaban driver itu? Pak Chandra, tolonglah bersabar. Kita akan nyampe ke Loknga setelah 3 jam. Berarti perjalanan 5 jam. Nyampelah kita ke Loknga, ada tulisan di situ, welcome to Mr. Happy Chandra. Welcome to Mr. Happy-nya hilang karena diguyur air hujan, yang muncul Chandranya doang. Kita berdiri di situ. Mana direkturnya tak datang-datang? Kita berdiri di atas, di bawah gapura loh, Kak. Tidak ada guest house. Kita semua 10 orang, udah hujan, kita berteduh di bawah gapura itu. Tiba-tiba direkturnya datang dari sebuah ruang kecil dan dia berteriak, Pak Chandra ini akhirnya datang. Wah, waktu Bapak ngasih motivasi untuk korban tsunami Aceh beberapa bulan lalu. Ini anak-anak kami, ini kelas 6 ini hanya ingin berfoto dengan Bapak, tapi Bapak keburu dibawa oleh protokoler ke bandara. Tolonglah Pak, motivasi anak-anak ini. Saya tanya, mana anak-anaknya? Lagi sholat duha Pak Chandra, tolong tunggu sebentar. Keluarlah anak-anaknya dari ruang sudut kecil, habis sholat duha, putrinya 4 orang, cowoknya 1 orang. Anda tahu berapa jumlahnya? Hanya 5 anak. Tim kami berapa orang? Tim kami 10 orang, yang akan dimotivasinya berapa orang? 5. Kami akhirnya di situ saya cari alat, cari listrik, tak ada. Nah. Itu alat tak ada ini. Layar tak ada. Akhirnya anak dibawa ke sebuah ruangan, gubuk kecil, mereka duduk di atas tanah yang benar-benar becek tanah itu. Ada bangku diambil dari musola kecil dan akhirnya duduk di bangku itu. Anda tahu apa yang kami katakan depan 5 anak itu tanpa mikrofon? Saya katakan, nah, Pak Chandra ini bangga bertemu kalian berlima ini. Suatu saat kau akan menjadi orang-orang hebat, anakku. Kau akan dibanggakan ibumu, ayahmu juga pasti akan bangga denganmu. Gara-gara saya ngomong itu, Anda tahu, ada 2 anak putri, yang satu menggunakan pita warna orange, yang satu menggunakan pita warna hijau. Ini anaknya. Gara-gara saya ngomong itu, dia tak mau tengok kita. Dia tunjuk-tunjuk saya, Pak Chandra, lebih baik kau pulang kau ke Jakarta, Pak. Tak ada yang berani ngomong itu tentang kita, Pak. Tentang ibu, tentang bapak depan kami, kecuali kau, Pak. Bapak ini sudah menyinggung kita, Pak Chandra. Bapak tahu orang tua kami ini sudah tak ada, Pak. Kami berlima di sini karena waktu tsunami hari itu, Pak Chandra. Aku dan ibuku di atas genteng, Pak Chandra.
Aku ke bawah ombak, Pak. Saat itu ibuku ini terbawa arus ombak. Aku tarik tangan ibuku, aku masih kecil, Pak Chandra. Aku tak bisa tarik tangannya. Akhirnya Pak Chandra, ibuku terbawa air. Saat itu ibuku dia teriak, Pak, di atas ombak. Aku masih ingat kalimatnya. Aku tanya, apa yang dikatakan ibumu? Ibuku dia bilang, "Nak, jika ibu mau mati hari ini, nak, nanti kau bisa baca Qurannya, nak ya. Walaupun hanya satu ayat kau harus bisa, nak ya. Andaikan nanti aku mati, kau nanti datang ke batu nisanku, nak ya." Aku ingat kalimat itu, Pak Chandra. Aku bawa Iqra setiap hari karena aku ingin bisa ngaji, Pak. Saya peluk itu anak. Semua 10 orang memeluk 5 anak itu. Dan sambil mengatakan, "Pak Chandra, tolong antarkan kami ke makam orang tua kami." Anda tahu di mana makamnya? Di sini makamnya. Di sini nampak wajah ibunya di monumen tsunami Aceh. Dia mengatakan, "Pak Chandra, itu foto ibuku, Pak." Dia berteriak, "Bu, aku bawa orang dari Jakarta, Bu. Ibu dengar doanya ya, Bu ya. Karena selama ini aku datang berdoa dengan bahasa Aceh. Aku yakin Pak Chandra bisa bahasa Arab. Bu, tolong dengar ya, Bu ya." Ya Allah, you bisa merasakan gak sih apa yang kami rasakan hari itu? Anak berdoa di situ. Saya ada satu anak bunda, anak gendong anak itu. Ayo nak, aminin doa Pak Chandra. Allahumma ij'al qabrahum, jadikan kuburannya raudhatan min riyadil jinan. Kuburannya taman surga ya Allah. Anak itu sambil mengusap batu nisan. Yang satu anak dia berteriak, "Pak Happy, ibuku ini dikuburkan di sini, Pak Happy, bersama 250 jenazah dalam satu kuburan." Di kuburan secara massal, hanya satu anak ini yang dia menemukan nisan ibunya. Dia mengatakan, "Pak Chandra, kalau kuburan ibuku alhamdulillah satu, Pak. Tapi dia menemukan potongan-potongan tubuh ibunya dengan tim SAR. Satu-satu ini tangannya ini. Allah Karim. Dikumpulkanlah menjadi satu keutuhan tubuh. Dikuburkanlah di sini." Sudah 8 kali kami datang ke mereka. Karena kami rindu dengan 5 anak yatim piatu ini. Kenapa anak katakan ini? Al-Azhar people. Saya yakin di Al-Azhar tidak ada yang kelas kayak gini. Saya motivasi 5 anak ini di sini tempatnya, nak. You lihat tempatnya becek, ini meja dadakan mereka bawa. Ini pertanyaan dari Allah. Liyabluwani aashkur am akfur. Anak Alsen kelas 9. UN hanya bagian dari hidup Anda. Tapi bisakah kau menjadi orang yang bersyukur, bukan yang kufur? Ini anak yang makan lollipop, you percaya atau tidak? 4 anak ketika saya bawa ke kuburan itu nangis semua, kecuali anak ini. Dari mulai datang sampai saya pulang makan lollipop aja kerjaannya. Anda lihat, dia nggak nangis dia. Tiba-tiba apa? Ketika saya ngomong depan mereka, apa yang terjadi? Tiba-tiba hujan deras banget, Mbak. Ketika hujan deras, saya suruh asisten ngambil jas hujan di bentor. "Bro, ambil jas hujan, udah kedinginan tuh. Karena di sini kehujanan, Kak. Iqra mereka kehujanan." Ketika saya pakai jas hujan, anak ini dia teriak, "Pak Chandra, manja kali Bapak ini. Bapak baru 5 menit kena air hujan, Bapak pakai jas hujan. Kami ini 5 tahun Pak di tempat ini. Kami kehujanan dan kering lagi di tempat ini." Saya malu di situ. Saya lepas lagi jas hujan. Oke. Kalau gitu kita hujan-hujanan bareng. Sampai segitunya loh, nak. Anak yakin di sini gak ada di Alsen School yang you belajar sampai kehujanan kayak mereka. Syakurokah antum atau kafur? Mereka ini generasi Spider-Man yang hebat, people. You pasti bingung, Pak Happy apa hubungannya? Kenapa dikatakan Spider-Man generation? Karena mereka setiap berangkat ke sekolah dari rumahnya bersahabat dengan tali-tali ini. Mereka setiap berangkat ke sekolah bergantian melewati jembatan-jembatan ini, nak. You lihat dengan hati bukan dengan mata. Kenapa saya katakan ini?
Satu anak dia berteriak, Pak Happy, ayo Pak ikut nyebrang Pak dengan kita. Anaknya takut loh Kak. Jangan sampai aku nyemplung di atas sungai itu. Ketika satu orang mengatakan, Pak Happy, andaikan satu di antara kami ini terjatuh di bawah atas sungai ini, lebih baik kami berlima pun ikut jatuh bersama dia. Karena orang tua mereka sudah tersiram dengan gelombang ombak tsunami. Berjamaah bersama orang tuanya. Saya yakin ketika Anda melihatnya dengan penuh nurani Kak. Ini adalah pertanyaan dari Allah. Kesimpulannya di segmen ini adalah, menjelang UN ini, berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Putri, baca redaksi ini. Wahid, Isnani, Salasa, angkat suaranya. Putra, lebih angkat lagi dari yang putri. Mulai. Maka bersyukurlah Anda berada di tempat ini. Jangan sampai ada yang mengatakan, Pak Epi aku udah malas belajar ini Pak. Berarti dia nggak bersyukur. Anda lebih akan dahsyat lagi ketika saya bawa ke negeri Aceh sana. Dan mereka benar-benar merasakan bagaimana susahnya untuk belajar. Ternyata, kenapa anak-anak Aceh yang 5 anak ini mereka sekarang sukses-sukses? Karena thinkingnya positif setiap hari. Sekalipun tempatnya kayak gitu, tapi dia hormat banget dengan gurunya. Sekalipun tempatnya kayak gitu, dia sholat dengan khusyuk. Thinkingnya positif. Sekarang alasan people, ketika you ingin sukses, husnuzon dong nak. Sama Allah. Allah pun akan husnuzon sama kamu semuanya. Maka Allah bilang, Ana inda zonni abdi. Allah itu bersama prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka positif, aku akan giring dia ke arah yang positif. Tapi kalau you berpikir UN dan hidup Anda negatif, Allah pun akan menggiring sesuai dengan niat Anda. Sekarang, Anda coba lihat deh. Banyak yang stres ketika melihat gambar ini. Melihat ruang ujian, melihat yang mungkin seperti ini, banyak yang stres karena thinkingnya sudah negatif people. So, kita coba sekarang. Saya simpan mikrofonnya. Sekarang ya, show your character. Latih thinking Anda and people. Dalam hitungan ketiga. Wahid, Isnani, Salasa. Angkat tangan kiri. Kelas 9, like this. Siap ya? Oke, saya ambil lagi mikrofonnya. Jangan diturunkan dulu. Siap ya? Tanpa suara. Yang putri sudah tidak ada suara. Tinggal yang putra masih ada suara. Oke, bisa lebih tenang anak-anakku? Oke, good. Yang belakang udah tenang loh. Udah khusyuk banget dari belakang. Good. Tinggal yang tengah masih ada suara. Yang depan sudah mulai ready. Siap ya? Putri juga udah ready. Saya ambil ini jeruk nipis. Latih thinkingnya people. Saya lempar ke tangan kiri Anda. Jangan sampai lepas. Kalau lepas akan melukai diri Anda sendiri. Bahkan akan melukai orang-orang sekitar Anda. You tangkapnya dengan benar-benar tanpa suara. You pikirkan diri Anda sendiri. Jangan pikirkan orang lain. Siap ya? Kalau Anda bersuara, menunjukkan karakter Anda masing-masing. 1, 2, tim multimedia silakan di close up. Ambil. Good. Alhamdulillah, tidak ada yang bercanda di sini. Yes. Good. Well done. Sekarang, angkat tangan kanannya searah dengan tangan kiri. Oke. Yes. Siap ya? Saya ambil alat ini. Anda akan lebih khusyuk, lebih benar-benar fokus. Karena sudah tidak ada suara. Saya ambil pisau ini, saya lempar ke tangan kanan Anda. Ketika Anda gagal, akan melukai orang-orang sekitar Anda. Dan ini benar-benar gagal. Kalau Anda fokus, Anda ambil itu pisau, dan Anda akan memainkan kemana pisau ini. 3, 2, siapkan tangan kanannya. Ambil. Good. Yes. Wow, good character. Nice people. Anda sekarang mainkan. Pisau tidak hanya Anda pegang, akan menyelamatkan Anda, atau justru sebaliknya. Kita mulai dari sekarang. Wahid, Isnani, Salasa. Arahkan pisaunya ke jeruk nipis.
Yes, good. 3, 2, mulai. Bunda-bundanya ikutan loh. Anda harus benar-benar ikut juga loh. 3, 2, mulai. Siap ya? Belah sekarang. Tanpa suara. Kalau Anda bersuara membelahnya, berarti menunjukkan karakter Anda masing-masing. Husuna, tenang-tenang, dibelah. Good. Oke, jangan sampai air jeruk nipisnya itu tumpah. Kalau tumpah, berarti Anda tidak bisa menangkap peluang itu. Oke. Good. 3, 2, mulai. Simpan pisaunya di depan. Mana pisau, mana jeruk nipis. Jangan lupa. Pisau di tangan mana, jeruk nipis di mana. Siap ya? Anda yang benar-benar thinkingnya kuat. Anda akan benar-benar menjaga itu air jeruk nipis itu. Oke, Anda benar-benar menjaga. You good. Benar-benar menjaga. Ada yang menopang dengan tangan satu lagi. Ada yang cukup dengan satu tangan. Anda menjaga air jeruk nipis itu jangan sampai tumpah. Oke, 3, 2, mulai. You Alsen people, lihat air jeruk nipisnya. 3, 2, mulai. Arahkan dalam hitungan ketiga ke mulut Anda. 1, 2, mulai. Anda hirup. Apa yang Anda rasakan? Ada di antara Alsen hari ini yang benar-benar ekspresinya seakan-akan benar-benar dia menghirup jeruk nipis. Sebelum Anda masukkan ke mulut Anda pun, itu melihat tangan kirinya kayak benar-benar ada air jeruk nipis. Ekspresinya ada yang cowok hampir 4-5 orang dan benar gak kuat dia melihatnya. Kenapa, people? You are what you think. Apa yang Anda pikirkan, itu yang terjadi. Padahal jeruk nipisnya gak ada. Pisaunya juga gak ada. Tapi Anda bisa merasakan keberadaannya. Ketika nanti suatu saat Anda akan ujian nasional dan berpikir, wah kayaknya ujian nasional hari ini akan sukses deh. Sukseslah, biar Allah yang akan berkarya di situ. Ketika Anda berpikir, kayaknya ujian nasional tahun ini saya akan gagal deh. Itu yang akan terjadi. Ingat Kak, you are what you think. Apa yang Anda pikirkan, itu yang terjadi. Anda lihat satu tayangan ini. Mulai Kak. 9, you liburnya hari apa? Serempak you mengatakan, Pak Happy, libur kami di Sabtu dan Minggu. Semua yang di depan saya pasti senang banget ketika menghadapi hari Jumat sore. Betul? Jumat sore you mengatakan, ya Allah Pak Chandra, aku suka banget kalau udah hari Jumat pagi, siang, dan sore. Well done, sudah selesai itu hari. Sabtu kau datang, Anda senang banget, you bisa hang out kemana, you bisa bertemu keluarga. Hari Minggu pagi Anda datang, senang banget di situ. Minggu siang datang, Anda bisa jalan-jalan ke teman-teman. Minggu sore datang, pas malam Senin, Anda meratap di kamar dan Anda mengatakan, ya Allah, secepat ini kau ciptakan hari Sabtu dan Minggu, ya Allah. Senin pagi datang, itu lihat matahari terbit, kayaknya malas banget Senin pagi itu. Betul? Nggak apa-apa Kak. You bilang, loh Pak Happy dulu kayak gitu nggak? Yes. Normal Kak. You akan terjebak dengan rutinitas. Tapi you harus ingat. Kenapa semua mengatakan itu? Karena terpikirnya yang negatif Kak. Senin yang karena upacaranya, bisa nggak you jadikan UN nasional? Itu sesuatu yang benar-benar di thinking Anda positif. Bukan negatif. Karena kasihan loh Kak dengan hari Senin ini. Senin itu adalah hari yang nggak pernah salah tapi sering dibenci orang. Andai kan Senin ini bisa bicara, dia akan berteriak, apa salahku ini? Bawaannya anak-anak itu biasanya kalau ketemu hari Senin rasanya malas banget. Bawaannya pengen libur. Kayak gini mungkin. Kenapa Bible? Semua yang hadir hari ini, di segmen terakhir saya bicara. Apapun wujud Anda, apapun karakter Anda, apapun wujud Anda hari ini, semuanya dalam menghadapi ujian nasional, your career, Anda harus self-confident, percaya diri. Saya tidak mau Anda mengatakan, Pak Happy kayaknya saya nggak bakal sukses deh Pak. Ya saya mah Pak, nilai saya kecil. Kalau Anda mengatakan itu, berarti Anda tidak belajar dari pion ini. Anda lihat deh, kalau main catur ini pion, ini anak nggak pernah mundur. Ya kan? Siapa yang suka main catur kelas 9? Kak, yuk kalau main catur, ini anak pernah mundur apa enggak? Ini kecil tapi nggak pernah mundur.
You maju ke depan. Di depan anak ini, kalau ada raja atau patih atau menteri yang salah, dimakan lama dia. Dia walaupun kecil, tapi gak pernah mundur. You juga sama. Kalau Anda mengatakan, Pak Happy, saya mah di kelas tuh nilainya paling kecil terus. Buang energi negatif itu. Karena apa? Semua yang hadir hari ini sebelum saya tutup. Yang putri, Anda semua harus belajar dari orang-orang yang tinggal di mana putri? Suara Anda sudah mengantuk di mana? Yang putra, Anda harus belajar dari orang-orang yang tinggal di mana? Wow, ini semangat ternyata ya. People, Kepulauan Solomon. Kenapa Kepulauan Solomon? Orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon itu adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Anda lihat orangnya, mereka tak punya rumah yang layak huni, pakaiannya seperti ini, mereka tak punya gadget, mereka tak punya alat tulis, mereka tak punya rumah yang benar-benar layak seperti Anda, mereka tak punya kendaraan, tapi mereka punya apa? Mereka punya spirit. Jika orang Solomon ingin menghancurkan pohon yang setebal ini, mereka tak perlu berteriak. Mereka tak perlu dia mencari alat digital. Mereka tak perlu mencari gergaji, alat digital cutting untuk menghancurkan pohon ini. Ternyata orang Solomon menghancurkan pohon ini bukan dengan alat, tapi hanya dengan teriakan. Orang Solomon datang berbondong-bondong Kak. Seluruh warga Solomon ke pohon ini. Mereka teriak di pohon ini. Dengan izinmu ya Allah ya Tuhan kami. Kami ini berteriak Tuhan. Ini pohon akan tumbang dan hancur. Mereka berteriak selama 40 hari 40 malam kawan. Hanya dengan teriakan. Anda tahu. Dengan izin Allah. Tanpa alat. Hanya dengan teriakan. Pohon ini hampir tumbang dan hancur. Maka maaf, punten di sini ada ibu-ibu yang terhormat. Sampaikan kepada para ibu-ibu orang tua yang lainnya. Jauhi putra-putri kita seketika menghadapi ujian nasional atau dalam hal apapun dari yang namanya ekspresi ini. Kira-kira menurut Anda ini ekspresi ibu lagi apa? Tanpa saya tulis ya Kak ya. Tanpa saya tulis ibu ini lagi marah. Tanpa saya tulis ini pasti ibu lagi apa? Tidak mungkin ibu ini lagi mempersilahkan minum kan? Ternyata, punten ibu-ibu yang terhormat. Mereka rindu qaulan layyinan, kata-kata yang lembut. Ternyata seorang ayah atau ibu, dia berteriak di depan sang anak, teriakan itu negatif, maka itu teriakan bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Hanya satu kata teriakan saja. Maka you juga punya adik, jauhi dari teriakan. You punya kakak apalagi, tak ada yang berteriak dan teriakan negatif. Lebih baik teriakannya yang positif seperti Ustadz tadi pimpin di depan. Teriakan positif itu kayak gimana sih? Teriakan positif itu, akan indah banget sebelum Anda masuk. UN-nya kapan sih Pak? Sebelum UN. Kapan Kak? 20 April, sebelum UN, you duha bareng-bareng. Setelah itu, satu orang memimpin ke depan. Bismillah. Kita semua teman-teman, kita golkan UN tahun ini. Semuanya. Itu yang ketiga. 1, 2, 3. Takbir. Allahu Akbar. Itu akan lebih elok daripada teriakan yang negatif. Buktikan sekarang people. Nusantara ingin merindukan dan merindukan takbir Anda. Kalau tadi Ustadz memimpin, sekarang saya memimpin. Wahid, tim multimedia diambil gambarnya. Kita mulai ya. Sebelum tanggal 20 April, takbir Anda harus powerful di sini. Wahid, Isnani, Salasa, Nusantara merindukan takbir. All said people hari ini takbir. Hancurkan itu pohon-pohon di dinding Anda, di otak Anda yang tadinya negatif. Seperti orang Solomon. Orang Solomon mereka bisa teriak dengan powerful. Apalagi Anda yang benar-benar kafah. Takbir. Semakin Anda berteriak, itu rasa malas, gundah, gelisah akan hilang dengan teriakan takbir. Biar Allah yang berkarya. Takbir. Amazing. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Semua pasti siap. Sekarang pertanyaannya saya ganti.
Apakah Al-Azhar 22 semuanya pantas untuk sukses di UN tahun ini? Amazing. Apakah kalian pantas? Kalahkan itu pohonnya. Orang Solomon bisa berteriak. Kenapa kau tak bisa berteriak? Pantas apa tidak? Sekarang saya mohon dengan sangat, you focus people. Sebelum saya tutup, you bisa mengikuti acara 2 jam benar-benar well done. Operator sudah merespon baik. Saya mohon hari ini you bisa merespon baik. Kiblatnya kemana Ustaz? Agak nyerong. Oke, tidak apa-apa. You menghadapnya ke depan saja. Allah lebih tahu wujud Anda semuanya. Siap ya? Wahid, Isnani, Salasa. Duduk di antara 2 sujud. Mulai tanpa suara. Tanpa suara. Tanpa suara. Tanpa suara. Tanpa suara. Tanpa suara. Oke. Siap ya? Posisikan tangannya mau berdoa. Sekarang yang berteriak itu adalah hatinya. Bukan lisannya, bukan mulutnya. Siap ya? Siap people? Dibantu oleh energi para ibu yang terhormat di belakang sana. Orang Solomon bisa berteriak dengan lisannya, tapi Anda orang-orang cerdas bisa berteriak dengan hatinya. Ini tempat dipakai sholat oleh Anda. Saya yakin Allah akan menjawab doa Anda. Bimu'jizati surati Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sallim wa radallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rabbana, kami berkumpul di tempat ini merindukan Rahman Rahimmu ya Allah. Ujian nasional adalah bagian dari hidup kami dan proses pembelajaran kami ya Allah. Tapi kami yakin akan karyamu ya Allah. Gerakan lisanku, gerakan otakku ketika menjawab nanti ya Allah. Innaka khairul musta'an. Sesungguhnya engkau adalah zat yang patut kami minta pertolongan, tak ada yang lain ya Allah. Aku ingin dibanggakan orang tuaku ya Rabbana. Aku ingin dipeluk oleh orang tuaku di saat nanti di hari wisudaku ya Allah. Jangan dulu kau cabut nyawanya ya Allah. Jangan dulu kau cabut nyawanya ya Allah. Aku tak mau ketika nanti pulang yang nampak itu bendera warna kuning ya Allah. Jangan dulu kau cabut nyawanya ya Allah. Aku tak tega ketika melihat ibuku yang masih tersenyum. Hari itu dia sudah tidak bisa lagi tersenyum ya Allah. Kami tunduk kepadamu ya Allah. Kami akan lebih gak tega ketika melihat ayahku hari itu sudah tidak lagi bisa bergerak ya Allah. Kami tak mau mendengar kalau jenazah itu adalah kedua orang tuaku ya Allah. Aku ingin sukses dulu, bahagiakan mereka ya Allah. Aku ingin menjadi anak yang soleh ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Kami penuh dengan salah ya Allah. Kadang kata-kataku melukai orang tuaku, melukai guru-guru. Jangan sampai itu menghalangi kami di ujian ini ya Allah. Innaka khairul mustaqa. Amin ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wujud Anda hari ini. 3, 2, mulai. Semua mau lihat ke sana kak? Tim kamera silakan standby. Berbalik.